Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kami ingin menanggapi beberapa kejadian yang terjadi di seputaran Indonesia, dan kita ingin bincang-bincang santai bahwa beberapa hari yang lalu berita yang masih hangat yaitu adalah penolakan dari beberapa elemen, yaitu demo penolakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Yang kami sesali adalah buntut dari demo itu sendiri, di mana ada perusakan-perusakan terhadap fasilitas umum. Bukankah fasilitas umum itu adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak? Bukankah fasilitas umum itu adalah milik kita? Terus apakah pernah kita berpikir kalau fasilitas umum itu juga dibiayai dari dana-dana masyarakat, dari pajak, dari kita? Terus kenapa kita harus hancurkan? Apakah kita harus membiasakan menolak atau menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang kurang baik, kurang bijak? Kita ini adalah orang Timur yang menjunjung adab kesopanan santunan. Orang-orang tua kita tidak pernah mengajarkan untuk harus menyampaikan dengan cara-cara begitu. Dan di negara demokrasi seperti Indonesia ada cara-cara yang baik. Makanya demo pun juga diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat, kebebasan berbicara itu juga dijamin oleh undang-undang. Dan saya mendukung untuk penyampaian pendapat begitu. Tapi yang kami kecam dan kami sayangkan adalah sikap anarkisme itu sendiri. Kita harus belajar dan membiasakan untuk setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu itu dengan argumen yang jelas, dengan menyampaikan yang jelas. Kalau di pesantren itu ada baslul masail, sehingga santri-santri itu terbiasa membahas persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi atau berbeda. Mereka selalu membawa kitab masing-masing, mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing, mereka putuskan bersama. Sehingga saya rasa di sekolah-sekolah kita perlu adakan untuk pelajaran dialog berdebat itu. Sehingga kita membiasakan menyelesaikan itu dalam forum yang disediakan di situ. Nah, saya pikir kaum pekerja dan buruh dan masyarakat harus membiasakan juga apa sih item-item 11 klaster yang ada di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu. Item-item mana yang tidak setuju, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu diperdebatkan gitu loh. Nah, sehingga orang-orang masyarakat ini juga dicerdaskan dengan suguhan-suguhan yang antara pro dan kontra dengan landasan dan dasar yang kuat gitu loh. Bisa saja DPR walaupun dengan tujuan dan latar belakang yang baik, bisa saja dalam pembuatannya atau outputnya yang dibuat itu item-itemnya tidak sesuai dengan tujuan dan latar belakang. Bisa saja. Karena DPR adalah manusia dan kesempurnaan ini hanya milik Allah. Nah, ketidaksempurnaan itu perlu kita sempurnakan. Nah, kita harus biasa dengan berdebat, dengan didukung data-data yang baik, sehingga bisa tahu mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Kalau kita harus demo dengan ujung-ujungnya anarkis, sehingga yang kita dapatkan tidak ada apa-apanya. Warga tidak dicerdaskan, masyarakat tidak dicerdaskan, yang ada adalah kerugian. Dari pidato Pak Jokowi kemarin ada beberapa item yang saya dengar, bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini
akan ada kemudahan usaha baru. Jadi perizinan cukup satu pintu. Terus kemudahan untuk bikin PT tidak ada modal minimum. Dan membuat koperasi cukup 9. Nah, sehingga ini ada harapan baru untuk akan terciptalah lapangan-lapangan baru. Dan memang ada beberapa hoax, dan lagi-lagi kita ini sebagai bangsa terlalu mudah menerima berita-berita yang hoax, yang tidak benar. Dan kita mempercayai hoax itu. Dan kita men-share kepada teman-teman kita, kelompok lain, padahal isinya itu tidak benar. Satunya bilang bahwa dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini UMP dan UMK akan dihapus. Ternyata kan tidak. Kedua, bahwa dengan ini akan dihapusnya cuti. Entah itu cuti hamil, cuti nikah. Ternyata kan tidak. Dihilangkannya pesangon untuk pekerja. Ternyata kan tidak. Apalagi itu. Banyak hoax-hoax itu. Jadi belajarlah kita positive thinking dulu. Kalau dari judul itu bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan harapan terbentuknya lapangan kerja yang seluas-luasnya, apalagi pasca pandemi ini banyak orang-orang yang dikena PHK. Sebagai akibat dampak banyak perusahaan yang tidak bisa melakukan usaha normal. Nah, ini kan perlu dipikirkan pemerintah, di mana dampak dari pandemi ini sekitar 6 juta itu, ini harus bisa 6 juta orang yang harus kita pikirkan untuk bisa dapat pekerjaan baru. Nah, saya berharap bahwa dengan cipta lapangan pekerjaan ini akan ada usaha-usaha padat karya, di mana usaha-usaha yang membutuhkan banyak orang untuk. Kami ingin mengajak kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, apabila kita ada hal yang berbeda, seperti di Al-Quran sampaikan, wasawirhum fil amri, fa idza azamtah fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kalian kalau setiap ada masalah. Apabila Anda sudah bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bermusyawarah. Jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah. Kita kadang-kadang dengan istri atau dengan keluarga terdekat kita pun juga bisa berbeda. Dan itu dianjurkan musyawarah. Apalagi ini sebuah negara besar. Negara Indonesia dengan beribu pulau, bahasa, adat istiadat, dan penduduknya banyak. Kalau semua diselesaikan dengan cara musyawarah, betapa indahnya Republik Indonesia ini. Dan negara sudah menyediakan jalurnya. Nah, itu kita uji pasal-pasal mana gitu, klaster-klaster mana yang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ingat, kita tuh kalau kita judicial review atau melakukan gugatan kepada MK, lakukan dengan pikiran yang jernih. Dasarnya adalah dasar keadilan. Dasarnya adalah kebenaran. Adil buat para investor, para pengusaha, adil buat para pekerja. Ini harus sama-sama, harus ada di tengah kalau kita mau berpikir jernih. Kita selalu ingin mendapatkan pekerjaan yang banyak. Kita ingin selalu ada sebuah kesempatan untuk banyak peluang pekerjaan. Tapi satu sisi kita lupa kadang-kadang memikirkan para pemberi pekerja ini. Kita kadang-kadang lupa bagaimana cara untuk memberikan peluang kepada
para pengusaha-pengusaha baru, UMKM baru, untuk bisa tumbuh dan berkembang, sehingga tercipta peluang lapangan pekerja. Tanpa investor, tanpa para pengusaha yang menciptakan lapangan pekerja, tentu niscaya ada lapangan pekerjaan. Nah, ini sama-sama dua hal yang penting ini. Ibarat dua jalur kereta api, rel kereta api kanan dan kiri ini saling dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menuju satu stasiun tujuan utama kita, yaitu sebuah kesejahteraan. Kalau kita hanya berat sebelah memikirkan kepada para pengusahanya saja, ya tentu tidak baik gitu loh, akan tidak seimbang. Tapi kalau kita memikirkan hanya pekerjaan saja juga tidak seimbang, harus sama-sama gitu. Para pengusahanya, para investornya untung, para pekerjanya juga sejahtera. Nah, ini yang sama-sama. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu loh. Gitu. Kami menyarankan kepada pemerintah, jangan alergi kepada kritikan dan saran yang dilontarkan oleh warga. Terimalah saran dan kritikan itu adalah sebagai penyempurnaan. Karena kita paham, tidak ada yang sempurna. Justru kita membuat sesuatu yang sempurna itu saling membutuhkan. Rakyatnya membutuhkan pemerintah, DPR yang membuat undang-undang, dan pemerintah juga membutuhkan rakyat dan DPR sebagai sarana untuk memberikan masukan dan keseimbangan dalam pola penentuan keputusan. Dan kepada pemerintah pula, kita jangan menutup pintu atau bersikap represif kepada orang-orang yang tidak sependapat atau menolak. Berikanlah mereka kebebasan untuk menyuarakan dan berpendapat. Tapi saya ingat pula kepada warga yang melakukan demo, jauhilah sikap-sikap atau cara-cara yang tidak beradab. Karena itu akan merugikan masyarakat banyak dan merugikan kepada bangsa Indonesia. Yakin bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang menurut saya, kita harus husnudzon. Tidak ada pemerintahan yang juga akan mensetarakan. Akan itu ada kata-kata yang menurut saya kurang bijak, bahwa pemerintah mentolimi rakyatnya. Kita positive thinking aja. Dan yakin pula tidak ada rakyatnya yang menginginkan bangsanya atau negaranya hancur. Sehingga kalau kita semua sama-sama berpikir positif, insya Allah Indonesia ini akan terselamatkan. Kita sama-sama mencintai Indonesia karena kita lahir di bumi Indonesia. Kita makan dari Indonesia, minum dari air tanah Indonesia. Bahkan setiap hari kita sujud di tanah air Indonesia. Dan kita akan mati di Indonesia. Ingat, sebuah bangsa yang besar apabila bangsanya mencintai terhadap negaranya sendiri. Merdeka. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.